Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha fi ammatihi wa'lamu anna ajalu ma nasatillahi ta'ala wa akbaraha huwa ma indakum minal uladi wal ahfad. Fala taghfulu ayyuhal ikhwani an tilka umanati fa innakum anha mas'ulun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari dan waktu yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik ketika sedang bahagia atau sedang bersedih, ketika sedang lapang atau sedang susah, sedang banyak rezeki maupun ketika sedang kesulitan ekonomi, dengan selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha menjauhi semua larangannya, agar kita selalu mendapat kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan hidup yang sementara di dunia ini maupun nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa titipan Allah Subhanahu wa taala yang paling berat, yang menjadi tanggung jawab kita besok di hari kiamat adalah anak dan cucu kita. Ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berhati-hati dalam menjaga amanah Allah, karena berat tanggung jawabannya. Besok ketika semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam hal menjaga amanah yang berupa anak dan cucu. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah dalam mendidik anak cucu dan didiklah mereka dengan pendidikan yang benar. Didiklah moralitas dan budi pekerti mereka dan arahkan mereka pada pendidikan yang berguna dan bermanfaat. Terlebih lagi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, agar mereka bermanfaat, tidak hanya bermanfaat bagi agamanya, namun juga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bahkan luas, yaitu sampai bangsanya. Jamaah rahimakumullah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat besar, sangat penting dan sangat berharga. Imam Ghazali pernah berfatwa, anak adalah amanah atau titipan dari Allah yang dibebankan kepada orang tua mereka. Hati dan jiwa mereka bersih bagaikan mutiara atau berlian yang sangat berharga. Bersih tanpa ada garis coretan yang menodainya. Jika mereka dibiasakan melakukan kebaikan, jadi anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, bersih, bagaikan kertas masih putih. Maka kalau dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pada akhirnya dapat dipastikan mereka akan terbiasa berbuat baik dan memahami kebaikan, yang pada akhirnya akan termasuk orang yang beruntung, akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan tidak hanya mereka saja yang beruntung, tetapi termasuk orang tuanya juga akan mendapatkan yaitu keberuntungan, karena disebabkannya yaitu telah mengasuhnya, telah mendidiknya, mengarahkan yaitu kebaikan-kebaikan itu. Maka orang tuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yaitu menjadi amal jariyah seorang, yaitu orang tua yang sudah meninggal dunia. Semua putus amalnya yaitu anak Adam kecuali 3 perkara, yaitu diantaranya termasuk yaitu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, tetapi sebaliknya, jika mereka yaitu anak cucu dibiasakan dengan hal-hal yang buruk, dibiarkan ketika melakukan perbuatan yang buruk, tidak dikenalkan yaitu dengan hal-hal yang baik, terlebih lagi tidak diberi pendidikan ilmu agama, maka ketika dewasa mereka nanti akan menjadi orang dan generasi yang mengecewakan. Jadi nanti kalau ada anak setelah dewasa, kalau dia nanti perbuatannya ya selalu buruk, mengecewakan orang tuanya, jangan salahkan anak. Apakah sudah diajari, apakah sudah diberikan pendidikan yang baik oleh orang tuanya? Karena ini kebiasaan. Jamaah rahimakumullah, mereka akan menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Kalau dia tidak kenal dengan hukum-hukum Allah,
tidak dikenalkan dengan hukum-hukum Allah, maka anak tersebut menjadi anak yang durhaka, yang hari-hari hanya berbuat maksiat saja. Maka dia akan mendapatkan kerugian. Apa orang yang berbuat maksiat itu untungnya? Mungkin kalau bohong sesaat itu secara yaitu dohir dia untung. Tetapi hakikatnya kalau orang yang bohong, orang yang maksiat itu justru membunuh dirinya sendiri. Maka dia akan rugi di dunia dan sampai nanti di akhirat. Begitu juga yaitu orang tua atau wali yang mendapat amanah untuk mengasuh mereka, tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua tidak begitu lepas tanggung jawabnya, sampai nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Anak ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberi amanah tidak dididik, tidak dikenalkan dengan yaitu aturan-aturan hukum-hukum Allah, sehingga dia dewasa menjadi anak yang durhaka. Ini nanti yang pertama kali yang diseret oleh orang tuanya, dimintai pertanggungjawaban untuk bagaimana menerima amanah yang berupa anak. Sudahkah dia berikan pendidikan yang benar? Sudahkah mereka sudah dikenalkan hukum-hukum Allah, sampai anak ini tidak kenal dengan hukum-hukum Allah? Akhirnya orang tuanya yaitu wali daripada anak itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas yaitu dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anak itu. Jadi kalau anak ini sebelum dinikahkan, maka anak ini dosanya masih tanggung jawab orang tuanya. Tetapi nanti kalau sudah dinikahkan, sudah diberikan pendidikan yang baik, maka baru orang tua ini yaitu lepas daripada tanggung jawab. Tetapi kalau belum dinikahkan, yaitu anak ini masih tanggung jawab orang tua, baik perbuatan dosa atau pahalanya. Jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan Rasulullah SAW telah yaitu melanjutkan daripada hadisnya, yang artinya barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguskanlah nama dan adabnya. Artinya diberikan yaitu pendidikan tentang adab-adab unggah-ungguh daripada ilmu agama. Dan jika telah balik, maka nikahkanlah. Dan jika telah balik dan belum dinikahkan, maka ketika si anak melakukan dosa, maka dosanya
ditanggung oleh orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah siang ini membuka hati kita, apalagi kita sebagai laki-laki, yaitu punya tanggung jawab memberikan daripada pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga kelak anak-anak kita, kalau kita berikan pendidikan hukum-hukum yang jelas, insya Allah ini akan mengangkat derajat kita baik di dunia ini, membuatkan nama kita menjadi harum, menjadi baik, dan insya Allah nanti kita akan menjadikan kemuliaan nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab yaitu anak kita yang telah kita didik dengan agama yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ijabika wa kamalika ala sayyidika wa sirrika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat yang kedua ini kami sampaikan, kita sebagai laki-laki yaitu punya tanggung jawab atas yang pertama yaitu tanggung jawab anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Laki-laki punya tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab kepada
adik perempuan atau kakak perempuannya. Ini sampai yaitu kita ingatkan mengenai daripada agamanya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan orang tua, yaitu ibunya. Punya tanggung jawab laki-laki, yaitu punya tanggung jawab mengingatkan, yaitu ibunya kita ingatkan mengenai sholatnya, mengenai agamanya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap istrinya. Jadi laki-laki punya tanggung jawab agama untuk mengingatkan daripada istrinya sampai dia meninggal, yaitu dicontohkan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ya sampai yaitu meninggal masih mengingatkan kepada istri dan anaknya untuk diajak mengenai daripada agamanya. Mudah-mudahan yaitu bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syadwal wa akhirin tabarakta rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afinahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-yahum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahumma